Yang ketiga, ya, materi berikutnya adalah sudut berelasi. Baik, anak-anak sekalian, nah ini agak lebih kompleks lagi ya materinya. Sudut berelasi itu gini. Tadi kita punya kuadran ya. Punya kuadran 1 sampai 4. Kuadran 1 itu yang tadi, yang ini yang wajib kalian hafalkan ya. Yang ini sin cos tangen. Sin cos tangen ini ya. Nah, ini yang harus kalian hafalkan nilainya. Ya, nggak boleh ketukar nih. Kuadran 2. Nah, kuadran 2 itu besar sudutnya adalah lebih dari 90 ya. Sampai 180 derajat. Ini kuadran 2. Ada 2 rumus di kuadran 2 ya. Di kuadran 2 itu ada yang pertama 90 derajat ditambah alfa ya, dan 180 derajat dikurang alfa. Itu yang pertama ya. Kemudian untuk kuadran 3. Kuadran 3 juga sama, punya 2 rumus ya. Jadi ada 180 derajat ditambah alfa dan 270 derajat dikurang alfa ya. Nah, kemudian kuadran 4 juga sama, punya 2 rumus ya. Jadi 270 derajat dikurang alfa, ditambah alfa dan 360 derajat dikurang alfa. Baik, anak-anak sekalian, ini kan banyak nih rumusnya ya. Nah, jadi di sini Bapak sarankan yang kalian gunakan yang ini ya, yang Bapak tandai ya. Nah, di sini untuk kuadran 2 yang kalian perlu pelajari itu ya, maksudnya yang perlu kalian hafalkan yang ini saja. Untuk rumus 180 derajat dikurang alfa. Gitu ya. Nah, ini yang Bapak sarankan. Kemudian untuk yang kuadran 3 itu 180 derajat ditambah alfa ya, yang ini. Kemudian untuk yang kuadran 4 itu yang 360 derajat dikurang alfa ya. Kenapa ini Bapak centangi ya? Kenapa ini Bapak centangi? Karena gini, kalau misalkan yang Bapak centang ini misalkan sin, nilainya sin cos tan. Nah, di sini 180 dikurang alfa ya. 180 dikurang alfa, 180 dikurang alfa. Kemudian untuk yang ini kuadran 3 juga sama, Bapak tuliskan di sini. Sin cos tan 180 derajat ditambah alfa tambah alfa, 180 derajat tambah alfa. Kemudian yang kuadran 4 juga sama, sin 360 derajat kurang alfa cos 360 derajat kurang alfa dan tan 360 derajat kurang alfa. Baik, anak-anak sekalian, ini perhatikan ini ya.
Nah, yang Bapak centangi ini kalau direlasikan ya, sudutnya kita relasikan, hasilnya tetap menjadi sin. Sin menjadi sin, cos tetap cos, tan tetap tan ya. Yang ini juga sama. Sin, cos, tan. Sin, cos, tan. Jadi kalian nggak susah mengingatnya ya. Kalau yang ini 90 derajat ditambah alfa, kemudian 270 derajat dikurang alfa, dan ini 270 derajat ditambah alfa, hasilnya itu nanti sin berubah jadi cos gitu ya. Jadi kalian nanti lebih susah untuk mengingatnya. Makanya di sini yang Bapak tandai ini itu perubahannya tetap dari sin menjadi sin, cos menjadi cos, dan tan menjadi tan. Tinggal tanda ya, tinggal tanda yang tadi kita pelajari di kuadran 2 itu yang positif apa saja, kuadran 3 yang positif apa, yang kuadran 4 yang positif apa ya. Nah, sekarang hasilnya nanti di sini adalah sin 180 derajat dikurang alfa, berarti nanti hasilnya di sini alfa, sin alfa, cos alfa gitu ya, tan alfa. Ya, ini tetap jadi alfanya. Alfa nanti kan sudah diketahui di soal ya, berapa besar alfanya. Nah, sekarang untuk kuadran 2 tadi yang positif apa? Kuadran 2 yang positif sin. Yang positif ya. Sin saja. Kuadran 3 tangen, kuadran 4 kosinus ya. Nah, sekarang tinggal ini kita tandai, berarti untuk kuadran 2 yang positif hanya sin. Berarti yang cos dan tangen beri tanda negatif di belakang, di depannya ya. Nah, gitu ya. Kemudian untuk kuadran 3 yang positif tadi tangen ya, maka sin dan cosnya kita beri negatif. Oke. Kemudian kuadran 4 yang positif adalah cos, yang sin dan tangen kita beri tanda negatif. Oke. Gimana anak-anak untuk yang sudut berelasi? Ada yang ditanyakan? Ada? Ada Pak. Gak ada? Nah, kita coba ke contoh soal ya. Contoh soal untuk sudut berelasi. Baik. Tentukan nilai dari A. Misalkan sin 210 derajat. Kemudian yang B, tentukan nilai dari cos 330 derajat misalkan ya. Kemudian yang C, tentukan nilai tangen dari 135 derajat. Baik, kita akan coba jawab ini ya masing-masing. Nah, sekarang sebelum kita menjawab, kita harus tentukan dulu besar sudutnya ini ada di kuadran berapa ya, baru kita bisa menentukan rumusnya. 210 ada di kuadran berapa? Halo? 210 kuadran? Kuadran 3. Nah, kuadran 3 tadi rumusnya apa? Masih ingat enggak?
Kuadran 3 rumusnya yang ini ya, 180 ditambah alfa. Nah, sekarang kita akan ubah ya bentuknya menjadi sin dalam kurung 180 ditambah alfa. Berapa alfanya supaya menjadi ini 210? Berapa alfanya? 180 tambah berapa? 180 Berapa? 8 kelebihan Tambah 30 ya. 30. Baik, tambah 30. Nah, maka hasilnya menjadi tadi kalau di kuadran 2 sin 180 ditambah alfa tetap menjadi sin ya. Berarti nanti di sini sin berapa? Sin alfa. Alfanya ini ya. Alfanya 30. Sin di kuadran 3 positif atau negatif? Pertanyaan selanjutnya. Sin di kuadran 3 positif atau negatif? Negatif. Berarti jangan lupa beri tanda negatif di depannya ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita kembali ke hafalan yang sudut istimewa. Nilai sin 30 berapa? Sin 30. Nah, nilai sin 30 adalah 1/2 ya. Berarti nilainya adalah negatif sin 30 1/2. Jadi ini nilai dari sin 210 derajat. Bisa? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya. Coba Bapak pindahkan ke sebelah. Sini sama dengan negatif 1/2. Oke, lanjut kita ke contoh yang B. Kosinus 330 derajat ini ada di kuadran berapa? Kuadran 4. Rumus kuadran 4 itu apa? 360 dikurang Alfa 360 dikurang berapa sama dengan ini? 330 30 berapa? 30 derajat ya. Nanti di sini 30 derajat. Nah, sekarang kosinus di kuadran 4 nilainya positif negatif? Positif. Berarti hasilnya adalah kosinus 30 derajat. Berapa nilai cos 30 derajat? 1/2 akar 3 ya. Masih belum hafal ya, enggak apa-apa ya. Nanti setelah ini kalian hafalkan ya. Jadi cos 30 itu adalah 1/2 akar 3 ya. Nah, itu adalah nilai dari relasi sudut berelasi dari 330 derajat ya. Jadi nilainya 1/2 akar 3. Dan soal yang terakhir, tangen 135 derajat ada di kuadran 2. Rumusnya apa tadi? Kalau kuadran 2 180 ditambah kuadran 2 180 dikurang ya. ditambah alfa. Oke, kita cek lagi deh. Nah, ini ya. Kuadran 2 180 dikurang alfa.
Sekarang 180 dikurang berapa sama dengan 135? Berapa? 45. 45 derajat ya. Baik. Baik, 45 ya. Nah, sekarang di sini tangan di kuadran 2 nilainya positif negatif apa? Negatif. Berarti negatif tangan 45 derajat sama dengan berapa tangan 45? 1 ya. 1. Jadi nilainya negatif 1. Oke, seperti itu ya anak-anak untuk sudut berelasi. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ya, Bapak, ini kan masih kuadran 1 kan yang sudut istimewanya. Nah, kalau misalnya yang kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 itu nanti hasilnya tetap kayak misalnya sin 30 derajat itu sama dengan 1/2 ya, atau benar. Siapa Galih ya? Jadi gini nak. Yang tadi yang Bapak minta wajib kalian hafalkan itu kuadran 1 ya. Nah, sebenarnya ada banyak sekali kuadran 1 itu ada berapa titik? 1 2 3 4 5 6 ya. 6. Nah, kalau ada sampai kuadran 4 itu berarti ada 24 titik yang harus kalian hafalkan. 24 dikali 3 sin, cos, dan tangen ya. Nah, itu banyak sekali ya. Makanya yang materi selanjutnya setelah kalian hafalkan kuadran 1 ya. Kuadran 1, kemudian yang positif di kuadran masing-masing itu apa saja, baru kita ke sudut berelasi ya. Sudut berelasi ini, nah di sini yang 3 rumus ini saja yang kalian kuasai ya. Nanti kembalinya memang ke angka-angka itu saja. Jadi angka-angkanya ini saja, hanya bedanya nanti apakah dia negatif atau positif, tergantung besar sudutnya tadi ya. Tergantung besar sudutnya ada di kuadran berapa. Tadi kan sudah kita tentukan nih. Kuadran 1, 2, 3, dan 4 itu yang positif apa saja. Nah, angkanya ya ini juga ya. Angkanya ya yang di kuadran 1 ini juga angkanya. Hanya saja beda tanda nanti ya kalau ada berada di kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Seperti itu ya. Oke, Gali. Jelas? Baik, Jelas ya. jelas. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang ditanyakan?